Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Riris. Oke, kali ini aku mau nge-review barang-barang yang harus kita siapkan untuk menjelang persalinan ya, dan barang-barang yang harus kita bawa ke bidan atau ke rumah sakit. Mungkin kalau ke rumah sakit sama ke bidan hampir sama sih barang-barang yang harus diperlukan. Cuma kalau di rumah sakit si baby itu wajib pakai pampers ya. Kalau di bidan enggak. Jadi karena aku niatnya mau ke bidan, jadi aku nggak menyediakan pampers untuk si baby ya. Oke, langsung aja kita review barang-barangnya. Oh iya, sebenarnya untuk perlengkapan ini udah lama ya. Ini udah perlengkapan dari kakaknya ke adiknya, dan ini alhamdulillahnya anak ketiga. Jadi barang-barang ini benar-benar aku pakai selama aku bersalin dan punya baby 0 sampai 3 bulan lah ya. Dan ini tas udah aku sediakan untuk aku bawa ke bidan ya. Gak apa-apa, nanti kita bongkar lagi. Langsung aja kita review mulai dari homecare-nya. Dan ini perlengkapan berdasarkan pengalaman aku dari anak pertama dan kedua ya bunda. Oke, pertama ini ada minyak telur untuk menghangatkan tubuh si baby ya, dan menjaga dari nyamuk. Dan ini ada bedak, ini aku pakai bedak tepung ya. Katanya ini udah nggak boleh ya, tapi ini opsional ya bunda. Kalau bunda mau, sekarang juga udah ada bedak padat baby ya. Waktu itu aku udah pernah beli tapi nggak kepake ya bun. Dan ini ada tempat bedaknya. Aku lebih suka pakai tempat bedak yang ini ya. Jadi kalau kita olesin dia nggak merembes kemana-mana. Lanjut ada sabun mandinya. Aku pakai merek Kasen karena anak pertama dan kedua cocok pakai ini. Lanjut ada kompeng. Sebenarnya untuk kompengnya aku nggak rekomendasi ya. Karena kompeng ini mulai dari anak pertama sama yang kedua nggak kepake sama sekali. Jadi ini kompengnya udah lama sih sebenarnya. Udah hampir 5 tahun ya. Ini untuk persiapan aja sih. Lanjut dodotnya. Ini aku beli yang kecil karena masih bayi ya. Dan ini baby oil. Ini biasanya dibikin untuk mandiannya, untuk mijet, atau untuk kalau misalnya ada kulit-kulit yang kering dikasih ini ya. Tisu basah untuk lap pupnya. Dan ini ada cotton bud untuk membersihkan telinganya dan kulit-kulit kering. Biasanya itu ada suka di kepalanya itu yang nempel, nanti dikasih baby oil. Pakai kapas juga bisa ya. Lanjut ini ada minyak kayu putih. Ini kalau misalnya perutnya kembung kita kasih aja di bajunya ya. Ada termometer, ini sangat penting banget ya untuk yang punya baby atau punya anak kecil. Termometer ini penting banget. Lanjut ini alat untuk mengambil upil ya. Biarpun masih baby biasanya udah punya upil ya. Dan yang terakhir ada gunting kuku, ini jangan sampai ketinggalan ya. Dan ini semua berdasarkan pengalaman aku anak pertama dan kedua ya. Ini semua benar-benar aku pakai. Jadi sedikit cerita, waktu anak pertama aku itu belinya yang paketan gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak terpakai sama anak aku, akhirnya terbuang sama sekali nggak dipakai. Sayang aja gitu ya. Maka dari itu aku belinya per biji begini ya. Lanjut ini ada tempat tidur baby. Bantal dan gulingnya dimainin sama anak-anak ya. Tapi kalau untuk bantalnya sebenarnya nggak kepake sih. Karena mertua waktu itu bikin bantal baby itu dari beras ya. Katanya biar kepalanya nggak peang. Dan ini ada perlak. Kalau perlaknya ini aku beli yang baru ya, karena perlak yang lama itu udah koyak. Dan jangan lupa buat bunda-bunda buat beli bak mandi baby ya. Kalau aku masih ada yang lama, jadi nggak aku spill di sini ya. Oke, lanjut kita ke pakaian ya. Oke, ini ada gurita untuk ibu bersalin ya. Ini nanti untuk aku. Jadi aku lebih suka model begini ya, kayak gurita bayi itu ya. Yang model lilit juga ada sih sebenarnya, tapi itu tergantung kenyamanannya masing-masing ya. Oke, aku geser dulu sedikit, udah ngap juga ya. Soalnya ini udah menunggu hari persalinan ya bun. Oke, lanjut ini ada bedong. Dan untuk bedongnya 2 lusin lebih ya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda udah langsung pakaikan pampers, 1 lusin juga cukup sih kalau untuk bedong ya. Tapi aku orangnya belum tega ya ngasih bayinya pakai pampers. Dan ini ada kain sarung, apalagi yang tinggal di daerah dingin wajib pakai sarung ya, biar si babynya tetap hangat. Tapi kalau misalnya di daerah panas pakai bedong juga cukup ya. Dan ini ada selimut baby, kalau misalnya dia tidur lagi bubuk cantik ya pakai selimut lah ya kan, apalagi dia kalau pakai AC. Oke, lanjut kita ke topi bayi ya. Untuk topinya ini sebenarnya udah kebanyakan. Jadi untuk topinya ini ada 1 lusin, yang kepake itu hanya beberapa. Belum lagi topi-topi kupluknya, belum lagi topi-topi yang dikasih sama orang ya kan.
sayang aja ya kan gak kepake. Ini aja masih ada sama sekali belum terpakai ya. Jadi menurut aku satu lusin itu udah kebanyakan sih kalau untuk topi ya. Lanjut, ini ada baju lengan panjang. Ini untuk lengan panjangnya ada 1,5 lusin. Dan ada juga baju lengan pendek. Untuk lengan pendeknya ada 1 lusin. Dan ini ada gurita. Dengar-dengar kalau untuk gurita katanya udah nggak dibolehkan ya. Cuma si bidan aku tidak melarang dan tidak menganjurkan untuk tidak pakai gurita. Kalau untuk gurita ini ya sesuai naluri bunda-bunda aja ya. Tapi kalau aku tetap pakai gurita karena anak pertama dan kedua itu pakai gurita ya. Lanjut, ini ada sarung tangan untuk mandi. Ini untuk ngelap-ngelap badannya ya. Pas lagi mandi ya bunda. Dan ini aku punya ada 3. Dan ini ada kain lap. Ini kain lapnya yang baru ya. Ini aku pakai untuk alas menyusui ya. Jadi kalau aku mau nyusui aku taruh di lehernya biar nggak merembes kemana-mana ya air susunya. Lanjut, ini baju tanpa lengan ya. Ini aku punya 1 lusin. Dan ini baju ini dipakai kalau baru lahir itu biasanya didobel sama yang lengan panjang ya. Jujur kalau untuk baju-bajunya ini aku pakai sampai usia 6 bulan lebih ya, karena memang masih muat. Oke lanjut, ini ada tali 2. Untuk tali 2 ini aku punya 3 lusin lebih ya, karena aku belum tega ngasih pempes buat si baby. Jadi aku punya banyak untuk tali 2-nya ya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda udah pakai pempes, aku rasa 1 lusin juga cukup ya untuk tali 2 ini. Oke lanjut, kita ke kaos kaki dan sarung tangan. Ini yang sengaja udah aku ikat biar nggak berserak ya bunda. Ini ada sarung tangan, kaos kaki, semuanya udah aku gabungin ya. Ini semua udah aku cuci bersih, udah aku setrika, pokoknya ini udah siap pakai lah ya. Karena jujur semua ini barang bekas dari anak pertama dan kedua ya bun. Semua masih layak pakai, tapi ada sih yang beberapa yang udah koyak. Mungkin karena sering dipakai kali ya, seperti tali 2-nya tadi. Oke lanjut, kita ke bekal untuk dibawa bersalin ya. Oke, pertama di sini ada tisu bayi. Langsung aja kita masukin ya. Ini ada bedak baby, minyak telon, baby oil untuk mandiannya, dan tisu basah. Ini sengaja aku beli yang kecil-kecil ya, biar muat di dalam tas. Lanjut, kita bongkar lagi tasnya. Pertama ini ada pembalut ibu bersalin ya. Ini wajib kita bawa ya bun, biar nanti kita nggak bolak-balik ganti pakaian kita ya. Dan ini ada pakaian dalam seperti BH menyusui dan celana dalam. Ini juga ada handukku dan ini ada alas untuk bersalin. Biasanya pas bersalin kita pakai ini ya. Ini dipakai sebagai alas kita pas lagi proses bersalin ya. Aku lupa namanya apa ya yang di atas handuk ini. Tapi biasanya habis lahiran kita disuruh ganti alasnya ini ya. Jadi aku udah sediakan juga sekarang. Lanjut, ada kain panjang buat gendong si babynya nanti pas mau pulang ya. Dan ini ada gurita, ini punya aku ya. Lanjut, ini ada handuk si baby. Karena di bidan itu biasanya dimandikan dulu babynya baru dibawa pulang. Dan ini juga ada kain sarung, ini aku bawa 4 pieces ya. Ini juga nanti pasti aku pakai di sana. Lanjut, ini ada baju ganti aku, ini aku bawa 2 pasang ya. 1 untuk jaga-jaga aja, biasa habis lahiran kita memang disuruh mandi ya kan. Jadi kita wajib bawa baju ya. Lanjut, ada sabun mandi baby dan ini sabun mandi aku ya untuk mandi di sana nanti. Lanjut, ini ada sarung tangan dan kaos kaki baby ya. Ini aku bawa 3 pasang. Dan ini juga ada topi bayinya aku bawa 2. Dan ini ada sarung tangan untuk mandi ya. Lanjut, ini ada gurita bayi, ini aku bawa 4 pieces. Dan untuk tali 2-nya aku bawa lumayan banyak ya. Takutnya nanti di sana babynya pipis-pipis saja ya kan. Tapi biasanya kalau baru lahir agak jarang dia pipis ya. Lanjut, ini ada baju tanpa lengan dan baju lengan panjang baby ya. Semuanya 4 pieces ya. Dan yang terakhir ini ada bedong. Untuk bedongnya juga aku bawa 4 pieces ya. Oke, inilah keperluan kita yang wajib dan harus kita bawa ke rumah sakit atau ke bidan ya. Sebagai bahan tambahannya kita harus menyiapkan dokumen juga ya. Seperti buku KIA, KTP, KK, dan BPJS ya. Itu juga jangan sampai lupa ya bun. Biar kita langsung bisa ngurus akte kelahiran si baby kita ya. Oke, inilah keperluan yang wajib bunda-bunda punya ketika mau bersalin ya. Berdasarkan pengalaman aku, belilah perlengkapan sesuai kebutuhannya ya. Aku tahu sih gimana antusiasnya jadi ibu baru. Pengen beli ini, beli itu, beli ono. Pokoknya pengen ngasih semuanya buat anaknya. Apalagi kalau udah lihat yang lucu-lucu, pengen beli ya kan. Tapi nggak semuanya itu bisa kepake ya. Ya sayang aja gitu rasanya. Beli mahal-mahal tapi nggak kepake ya kan. Soalnya aku juga dulu begitu. Aku suka beli pakaian yang lucu-lucu, yang imut-imut. Tapi hanya sekali 2 kali pakai ya. Jadi rasanya sayang aja sih Hamuna.
Bahkan ada yang tidak terpakai sama sekali ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.